Scientists made multiple vaccines in less than a year. But a handful of countries grabbed virtually all the supply. Companies have not shared their recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health, it's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Selamat pagi buat kita semua, Jemaat GBKP Runggun Cengkareng, begitu juga jemaat yang ada di Runggun Tanjung Priuk. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa mengikuti ibadah kita secara live streaming. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pencobaan dan pergumulan di dalam kehidupan akan selalu ada. Tapi bagi kita orang yang percaya, meskipun pencobaan dan pergumulan, kita akan selalu mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Mari kita angkat satu pujian, mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Tuhanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sering membuat hidup kita menjadi takut, menjadi cemas, bahkan sering menjadi rasa khawatir kita. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita akan selalu mengatakan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyelamatkan kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Maka dari itu, mari kita angkat satu pujian, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biarkan musik memuji Tuhan. Dari lirik pujian ini, kita tahu bahwa Yesus adalah penyelamat kita, bahwa Yesus adalah pelindung kita, bahwa Yesus adalah penghibur kita di dalam kita menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan cobaan. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
Shalom, Juah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di ibadah minggu live streaming GBKP Runggun Cengkareng, yang mana hari ini kita bergabung dengan saudara-saudari kita, jemaat Tuhan dari GBKP Runggun Tanjung Priuk. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah masing-masing, atau dimanapun kita berada saat ini. Bagi saudara-saudari yang baru pertama sekali mengikuti ibadah live streaming di GBKP Runggun Cengkareng maupun di GBKP Runggun Tanjung Priuk, kami menyambut saudara-saudari dengan penuh sukacita. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita melewati hari-hari. Di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, kita percaya bersama Tuhan kita dapat melalui pandemi ini dan Tuhan menyertai serta menyembuhkan saudara-saudari kita yang terkonfirmasi positif COVID-19. Di awal ibadah ini, mari kita memperhatikan dan mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita. Pada hari Minggu ini, pembawa firman Tuhan di kebaktian kita adalah Pendeta Surapurba Saputra Purba dari Runggun Pamulang. Dan sementara pendeta kita, Pendeta Asnila Mahdalena Berutarigan, melayani di GBKP Runggun Rawamangun. Selanjutnya, majelis gereja telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani, seperti yang sudah tertulis di dalam warta jemaat kita. Dan apabila ada kesalahan penulisan, baik angka nominal maupun nama, agar dapat segera disampaikan kepada majelis ataupun pertua diaken di sektor masing-masing agar dapat segera diperbaiki. Terima kasih buat saudara-saudari kita ini, dan kiranya Tuhan tetap memberkati dan Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi semua yang telah ikut ambil bagian dalam persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer melalui rekening Runggun yang ada di warta jemaat kita. Berita koinonia, untuk kegiatan PJJ PA kategorial sudah kita mulai secara sektor di sektor masing-masing. Untuk itu mari kita perhatikan tuan rumah dan pembimbing di saat kita mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Dan kami harapkan agar semua jemaat Tuhan dapat mengikuti kegiatan PJJ PA kategorial di sektor masing-masing. Untuk kategorisasi reguler, anak-anak kita yang sudah mendaftar ada di warta jemaat kita, dan pendaftaran kategorisasi reguler ini ditutup tanggal 6 Maret 2022. Jadi bagi saudara orang tua yang belum mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kategorisasi reguler, dapat segera menghubungi seksi PWG Pertua Repina Berutarigan di nomor telepon yang ada di warta jemaat kita. Berita sakit, terkonfirmasi COVID-19 dan saat ini isoman di rumah, yaitu saudara kekasih kita Johannes Tarigan, Diaken Jumiana Berusi Tepu, Eliezer Naomi Beru Sembiring, Nande Aurel Ginting, Nande Rehulina Tambun Saribu Beru Ginting. Dan jemaat yang masa-masa dalam pemulihan kesehatan, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Surbakti, dan Naras Bapak Ripel Ginting. Mari kita topang dalam doa agar saudara-saudari kekasih kita ini tetap diberikan semangat, tetap diberikan kekuatan,
dan diberikan penyembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Berita sekretariat. Minggu persembahan persepuluhan di tengah-tengah gereja kita ini dilaksanakan pada setiap minggu kedua setiap bulannya. Jadi untuk itu dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat menyampaikan persembahan perpuluhannya pada setiap minggu kedua. Penekanan selanjutnya, Runggun melakukan penerimaan tenaga sekretariat dengan kriteria pendidikan minimal SMA, memahami penggunaan komputer, bisa bekerja sama dengan tim sekretariat, dan bekerja secara full time. Bagi yang berminat dapat menyampaikan surat lamaran selambat-lambatnya 20 Februari 2022 dan surat lamaran di email melalui email gbkpcengkareng47@gmail.com. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya musyawarah ngawan pada bulan Maret 2022, maka diberitahukan kepada seluruh pengurus PJJ, kategorial, bidang, dan seksi agar membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2021 dan laporan ini diserahkan ke Sekretariat Runggun melalui email gbkpcengkareng47@gmail.com selamat-lambatnya tanggal 6 Maret 2022. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari kekasih kita yang merayakan ulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 dan kiranya saudara-saudari kekasih kita yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberikan kesehatan, dan Tuhan tetap memberikan sukacita bagi saudara-saudari kekasih kita ini. Penekanan warta jemaat untuk GBKP Runggun Tanjung Priuk. Bidang PWG, kebaktian aloken saudari kita Juwita Berusinaga dilaksanakan pada hari Minggu 13 Februari 2022 jam 9 WIB, tempat di GBKP Tanjung Priuk secara live streaming. Berita sakit, pertama, saudari kekasih kita Aldira Berutarigan Permata, Sektor Warakas, dirawat di Rumah Sakit Polri dan sekarang sudah pulang ke rumah. Jemaat yang terkonfirmasi COVID-19 dari bulan Januari sampai dengan 5 Februari yang isolasi di rumah ataupun di rumah sakit adalah Bapak Nathan Ginting, Nande Theo Tarigan, Ame Ginting Permata, Bapak Ame Ginting, Nande Ame Ginting, Nande Maxel Tarigan, Mario Tarigan KKR, Marwan Koster Gereja, dan Filemon Tarigan Permata. Dan jemaat yang masa-masa pemulihan kesehatan yang sudah negatif, yaitu Naras Bapak Yakin Ginting, Nande Jordania, dan Bapak Farel Surbakti. Mari kita tetap dukung dalam doa agar saudara-saudari kekasih kita ini tetap diberikan semangat, tetap diberikan kesehatan dan imunitas yang kuat sehingga dapat melawan COVID-19 ini. Demikianlah beberapa penekanan warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas atau ada yang perlu dipertanyakan, dapat segera menghubungi Pertua Diaken atau majelis di Runggun GBKP Cengkareng maupun di Runggun GBKP Tanjung Priuk. Kita memasuki ibadah kita, pengantar ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah berinisiatif membangun keluarga di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kebaikannya bagi manusia. Allah bukan hanya sebatas membangun keluarga, tetapi Allah juga bekerja melalui keluarga-keluarga Kristen untuk menyatakan berkat-Nya bagi dunia ini. Allah berkenan atas keluarga yang harmonis.
Melalui ibadah ini, kita semakin memahami rencana Allah akan keluarga kita dan kita percaya bahwa Allah memberi kekuatan bagi keluarga-keluarga dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga dan kehidupan ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari NKB nomor 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Sanjung mukalismu, haleluya, amin. Halaulah menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi samanya, haleluya, amin. Ibadah Minggu Epifanias kelima ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang mempersatukan semua anggota keluarga, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menjadi kepala di tengah keluarga, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan keluarga. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang telah dipersatukan Allah di dalam keluarga. Bersinarlah kemuliaan Allah atas kita. Amin. Invokasio diambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juga
panjang, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat, kami persilakan duduk. Berkat atas rumah tangga diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita bacakan secara responsoria. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anakmu. Demikianlah kasih Tuhan atas rumah tangga. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kehidupan manusia di tengah-tengah keluarga. Manusia hidup di dunia yang penuh cobaan dan tantangan. Kehidupan manusia dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang membawa kepada persaingan untuk memperolehnya. Sebab berharap bila keinginan-keinginan terpenuhi, damai dan sukacitalah hidup. Sehingga manusia bekerja keras setiap hari sampai-sampai tidak ada waktu bagi keluarga. Keluarga terabaikan. Akibatnya, keluarga menjadi berantakan dan tidak harmonis. Saat teduh dimulai.
Saudara-saudari, Allah sungguh-sungguh mengasihi keluarga. Dipersatukannya setiap anggota keluarga dalam ikatan cinta kasih, serta dipenuhinya dengan berbagai-bagai karunia, agar mampu merasakan kasih Allah dan memperoleh berkat yang telah Allah sediakan atas keluarga. Apakah kita menyadari dan memelihara rencana Allah tersebut atas keluarga kita? Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Allah memenuhi keluarga dengan kasih setianya yang sempurna. Apakah kita menyadari bahwa kasih Allah yang mempersatukan setiap anggota keluarga? Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Keluarga dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita telah menyatakan kemuliaan Allah melalui keluarga kita? Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Dengan segala hormat, jemaat kami undang untuk berdiri. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mengaku dosa dan kesalahannya. Allah berfirman di dalam Yesaya 33 ayat 16. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Mari kita memuji Tuhan yang telah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38, kita nyanyikan bait 1 dan 5. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku, kekal ya Bapa.
dipersilahkan duduk. Sampai kita kepada pembacaan firman kita yang pertama, diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ini kami semua anak-anak-Mu, ini kami keluarga Kristen yang berpengharapan teguh kepada Tuhan, yang berkomitmen untuk setia mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, sertai hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus Tuhan bekerja, memimpin hati dan pikiran kami di dalam menerima firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu ini diambil dari Markus pasalnya yang pertama ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia.
Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik di Runggun GBKP Cengkareng dan juga di Runggun GBKP Tanjung Priok. Tuhan beserta kita, Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan semangat dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan kita, walau pada saat ini kita masih tetap menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi pada hari ini kita juga tetap diingatkan bahwa kita terus menjadi pengikut Kristus, ya, mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Di saat-saat tersulit pun kita tetap berjalan bersama Yesus di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan membawa kita bergerak dari kehidupan lama kita menuju kepada kehidupan baru, yaitu mengikut Tuhan. Jadi sebenarnya kita sudah berada lama di dalam era yang baru, yaitu di dalam mengikut Tuhan. Kita meninggalkan kehidupan yang berputar-putar, yang rutinitas, yang biasa-biasa saja, yang tanpa makna, masuk ke dalam kehidupan yang lebih berarti, lebih bernilai. Saudara dikasihi Tuhan, pada masa yang lalu di sebuah penjara sering dilakukan penyiksaan untuk menjatuhkan mental tahanan. Salah satu cara yang dilakukan adalah para tahanan disuruh memindahkan batu dari satu sudut dipindahkan ke sudut yang lain. Secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Hari-hari kehidupan mereka hanya mengangkat batu dari sudut ini, dipindahkan ke sudut sana, lalu dipindahkan lagi ke sudut sini, terus-menerus. Mereka bukannya disuruh untuk membangun sebuah bangunan yang tentunya lebih berarti. Mereka tahu untuk apa mereka meletakkan satu batu di atas batu yang lain untuk membuat suatu bangunan. Tetapi dalam hal ini para tahanan dibuat bingung dan bertanya-tanya, apa gunanya memindahkan batu ini? Maka para tahanan ini menjadi jenuh dan bosan. Ada yang menjadi gila dan ada juga yang bunuh diri karena menjalani kehidupan yang tanpa makna, rutinitas yang membosankan, menjemukan. Saudara dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang tanpa makna, yang hanya berputar-putar, yang hanya rutinitas semata di dalam kehidupan. Maka kita dipanggil menjalani kehidupan mengikut Yesus, yang bukan kehidupan tanpa makna. Semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan sungguh bernilai. Lebih banyak kita kerjakan, lebih bermakna dan bernilai hidup kita. Apakah itu memberitakan kabar baik, membangkitkan semangat orang yang patah hati, memberikan pengharapan dan kekuatan bagi orang yang lemah? Tentu pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bermakna. Saat kita melayani orang lain, kita pun sebenarnya dikuatkan dan diteguhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mungkin saja kita juga merasa perjalanan kita seperti bangsa Israel, mutar-mutar saja di padang gurun. Tapi sebenarnya tidak. Sebab tiap hari Tuhan membawa bangsa Israel semakin menjauh dari Mesir dan semakin dekat ke tanah perjanjian. Demikian juga di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan Yesus. Makin lama kita makin dekat kepada Tuhan. Makin lama kita makin dekat kepada tujuan yang ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi berbeda dengan kehidupan orang
yang makin hari makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari jalan dan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan Tuhan ini bukan panggilan jangka pendek. Panggilan Tuhan ini bukan memanggil Simon dan Andreas, "Mari kita berjalan-jalan mengelilingi Danau Genesaret ini." Tapi ini adalah panggilan jangka panjang, seumur hidup mengikut Tuhan. Panggilan ini disampaikan kepada orang yang dikenal Tuhan. Orang yang dipanggilnya yang sedang berada di dalam kesibukan pekerjaannya. Dalam hal ini bukan Simon dan Andreas yang sudah mengenal Yesus secara mendalam, tetapi Yesus yang memanggilnya lah yang sungguh-sungguh mengenal Simon dan Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus menyampaikan perkataan yang sangat penting, bahwa kamu berdua harus mengganti profesimu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tentunya nilainya sangat jauh berbeda. Kalau ikan yang dijala akan berakhir di belanga atau di atas bara api, artinya ikan yang hidup ditangkap dibuat mati. Sedangkan penjala manusia menangkap manusia yang mati secara rohani, dibawa ke dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan. Jadi menangkap manusia yang mati secara rohani supaya dihidupkan di dalam Tuhan. Dan jala yang dipakai menangkap manusia adalah perlengkapan yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu pengajaran Tuhan yang memperlengkapi Petrus dan Andreas untuk menjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Orang yang dipanggil Yesus bukan pengangguran, bukan tanpa pekerjaan. Justru di tengah kesibukannya, Tuhan memanggil mereka. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan bukan karena kita menganggur, karena kamu tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, maka mari ikut aku. Bukan begitu. Dia mau mengangkat hidup kita ke dalam nilai yang lebih berkualitas. Kita tidak mampu menggambarkan betapa baiknya panggilan Tuhan ini, sehingga mereka dengan rela hati dan sukacita mengikut Tuhan. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana tatapan Tuhan Yesus, bagaimana kesungguhan hati Tuhan Yesus memberikan perkataan yang sungguh benar. Tuhan menunjukkan betapa pentingnya panggilan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mengingat lagu Sekolah Minggu yang mengatakan, "Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah haleluya, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah." Dari lagu ini digambarkan bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan itu
dibawa kepada sukacita sorgawi, membuat hati dan pikirannya bergirang di dalam Tuhan. Jadi kita katakan tadi bahwa Yesus mengenal orang yang dipanggilnya. Yesus mengetahui masa lalu, mengetahui masa sekarang, dan masa depan bagi orang yang dipanggilnya itu. Dalam hal ini, kalau sedemikian baiknya panggilan Tuhan itu, sanggupkah kita menolak Tuhan memanggil kita? Kalau Tuhan menyatakan bahwa panggilan ini memberikan nilai dan makna di dalam kehidupanmu, bukan menjadikan hidupmu menjadi biasa-biasa saja, menjadi rutinitas semata, tetapi ada makna yang lebih tinggi. Orang yang dipanggil Tuhan seharusnya mengikutnya. Tetapi dalam hal ini, mengapa tidak semua orang yang dipanggil Tuhan mengikutnya? Supaya kita memahami betapa berharga panggilan Tuhan itu. Kalau kita nilai diri kita dengan orang lain, mungkin saja orang lain lebih layak, tetapi bukan mereka yang dipanggil oleh Tuhan, bukan mereka yang mendapatkan panggilan. Justru kadang-kadang kita yang lemah, kita yang kurang pengalaman, kita yang bukan seorang ahli, tetapi dipanggil dan dipercayakan Tuhan untuk melakukan pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kerugian mengikut Yesus. Sebab kita melihat orang-orang yang dipanggil Tuhan, tidak ada yang merasa rugi meninggalkan semua perlengkapan menangkap ikan mereka. Markus mencatat Simon dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Kita mendapat pengertian bahwa Zebedeus, ayahnya Yohanes dan Yakobus, sangat kaya. Tetapi semua kekayaan bapaknya tersebut ditinggalkannya. Dan Zebedeus pun tidak menghalang-halangi anak-anaknya mengikut Yesus. Jadi dapat kita catat, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang yang terlalu kaya hingga tidak bisa mengikut Yesus. Maksud Markus menuliskan supaya kita melihat ada urusan yang lebih penting daripada mengurus orang tua dan mengurus warisan mereka. Bukan kita katakan orang tua itu tidak penting, bukan kita katakan warisan itu tidak penting, tapi kita harus tahu bahwa ada yang jauh lebih penting daripada urusan yang kita rasa penting dalam kehidupan kita. Dan mereka akan mendapatkan lebih karena mengikut Yesus Kristus di masa yang akan datang. Perlu kita catat di dalam hal ini bukan di dunia ini, karena orang sering membawa ke dalam teologi sukses, membawa bahwa orang yang mengikut Yesus itu akan menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang memiliki segala-galanya. Bukan begitu janji yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita akan mendapat lebih di masa yang akan datang, dan bukan nilai yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Yesus mengubah hidup dan mengubah orientasi kita. Pernah ada seorang dosen sekolah tinggi teologi bersaksi bahwa dulunya dia adalah seorang pebisnis yang merasa dirinya hebat. Dia merasa semua bisa dia atur. Dan dia jarang-jarang ataupun tidak pernah meminta pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memanggilnya dengan cara yang unik. Pada suatu saat bisnisnya tumpur dan dia dalam kondisi yang banyak hutang. Dia merasa tidak ada lagi
jalan keluar. Tidak ada orang yang bisa membantu dan menolong dia. Pada saat itulah dia mulai berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan menunjukkan kuasa-Nya untuk membebaskan dirinya dari hutang. Jika Tuhan menolongnya, dia berjanji mengikut Tuhan seumur hidupnya. Maka Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib baginya. Dengan meminjam gudang temannya dan menyimpan sejumlah stok barang. Setelah beberapa bulan stok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang luar biasa, yang sangat tinggi, hingga cukup membayar semua hutang-hutangnya. Maka dengan pertolongan Tuhan ini, dia yakin, ia meninggalkan bisnisnya dan mulai mengikut Yesus. Karena ternyata katanya Yesus lebih ahli berbisnis daripada dirinya. Maka ia belajar teologi dan akhirnya menjadi dosen teologi. Dan sekarang ini ia telah berangkat ke Tiongkok untuk menjadi misionaris. Karena ia merasa pekerjaan menjadi dosen sudah kurang menantang. Ia mengharapkan pekerjaan yang lebih berat dan yang lebih susah. Jadi hal ini aneh bagi kita melihat pertimbangannya. Meninggalkan kenyamanan hidup, pergi mencari beban yang lebih berat, kesusahan yang lebih parah. Tetapi dia merasa sukacita mengikut Yesus, mengerjakan rencana-rencana dan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan hidup kita lebih mendalam. Apa yang Tuhan inginkan melalui hidup kita. Jangan kita hanya disibukkan dengan pekerjaan dan perjuangan kita setiap hari, tanpa mengisi hidup kita dengan makna dan nilai yang Tuhan ingini. Perhatikan orang-orang yang setiap hari hidupnya hanya mencari uang, menghitung uang. Apa kegunaannya? Lebih banyak kita lihat supaya ia mampu membeli peti yang lebih besar dan berat, serta pekuburan yang lebih mewah. Akhirnya pada hari penghakiman, pada hari kebangkitan, makin susah untuk bangkit. Sebab peti dan kuburannya menghambat dirinya untuk keluar. Apakah untuk itu saja kita hidup ini? Apakah untuk bisa mampu membeli peti yang lebih besar dan pekuburan yang lebih mewah? Perlu kita mempertimbangkan. Dalam pekerjaan sehari-hari juga ada misi yang kita kerjakan buat Tuhan. Mengikut dan melayani Tuhan melalui pekerjaan setiap hari. Kalau dalam Yeremia 16 ayat 16 dikatakan, sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikian firman Tuhan, yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku akan menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini bukan hanya Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tetapi kita ini juga di dalam keseharian kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Jadi kesempatan yang ada pada saat ini bisa kita katakan adalah kesempatan yang baik. Kalau kita bandingkan dengan pekerjaan dari Nabi Yesaya yang disuruh untuk memberitakan penghukuman, membuat supaya hati bangsa Israel semakin keras, supaya mereka tidak mendengar, supaya mereka tidak melihat rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita pada saat ini diberikan tugas untuk menyampaikan kabar baik.
memanggil semua orang ke dalam jalan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada abad atau masa yang lalu, ada seorang pemuda Belanda yang bernama Willem. Willem ini di masa mudanya dia sangat ingin menjadi pendeta. Ya. Dan keinginannya ini pada tahun 1879, hasrat Willem membawanya ke ladang pelayanan di sebuah pertambangan batu bara di Belgia Selatan, di mana dia membawa rasa simpati, peduli, dan kasih bagi keluarga-keluarga penambang batu bara. Hingga semua keluarga-keluarga yang ada di sana menaruh rasa hormat kepadanya. Apalagi pada saat terjadi bencana, ledakan di tambang batu bara, yang dimana sejumlah orang terluka dan ada yang meninggal. Willem bekerja keras di tengah-tengah puing-puing membersihkan, mencari orang, merawat orang, menguburkan yang sudah meninggal. Dan karena itu, penduduk desa itu berbondong-bondong mengikuti pelayanan Willem untuk mendengarkan dia memberitakan firman Tuhan. Tapi sayangnya kemudian, ketika seorang pejabat gereja meninjau desa yang dilayani Willem, dia menemui bahwa Willem tinggal di sebuah gubuk yang kecil, mengenakan pakaian compang-camping. Ketika ia bertanya kepada Willem apa yang telah dia lakukan, dengan gaji, dengan penghasilan, dengan dana yang diberikan kepadanya, dia menjelaskan bahwa semua yang dia punyai itu dia berikan bagi orang-orang yang miskin. Malah tempat tinggalnya juga diberikan kepada orang lain dan dia tinggal di gubuk. Pejabat gereja yang menilai dia tidak percaya, mengira bahwa dia telah menyalahgunakan uang. Dan pada waktu itu menjadi seorang pendeta itu yang paling penting itu adalah penampilannya. Tetapi dia melihat bahwa Willem berpenampilan sebagai orang miskin. Dan karena itu dianggap bahwa dia melecehkan, merendahkan martabat pendeta. Sehingga akhirnya Willem ini dipecat dari jabatannya. Willem merasa hancur dan merasa bahwa Tuhan melupakannya. Tetapi pada suatu hari Willem melihat seorang penambang tua membungkuk di bawah sekarung penuh batu bara yang berat yang dipikulnya. Willem merasa simpati dan kasihan terhadap pekerja keras ini. Dia meraba-raba kantongnya, mengambil kertas dan pensil, mulai membuat sketsa sosok orang yang lelah. Dan itu sangat menyentuh hatinya dan menggerakkannya. Dan mulai hari itu Willem menjalankan misinya untuk menangkap peristiwa-peristiwa, gambaran-gambaran kehidupan di dalam penderitaan, kesusahan dan lain sebagainya, untuk memperlihatkan cinta kasihnya, perhatiannya terhadap orang-orang yang susah. Dia tidak diizinkan lagi menjadi seorang pengkhotbah untuk mengajarkan firman Tuhan. Tetapi ia tidak berhenti. Ia berusaha menyentuh dan menyampaikan pesan melalui karya seninya. Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui dan mengenal orang ini adalah seorang pengkhotbah yang dipecat dan gagal menjadi pendeta, tetapi menjadi seniman yang dikenal dunia sebagai Vincent Willem van Gogh. Vincent van Gogh ini sangat terkenal di dalam semua karya-karyanya. Memang kalau kita baca seluruh riwayat hidupnya sayang sekali. Akhirnya dia tidak menyadari
arti pelayanan hidupnya. Akhir hidupnya sangat menyedihkan dan sangat naas. Andai saja ia menyadari bahwa panggilan hidup yang ditetapkan Tuhan baginya sungguh indah. Walau bukan menjadi seorang pendeta, tetapi melalui karya-karyanya dia bisa menyentuh hati orang. Melihat kesusahan-kesusahan yang ada di dalam kehidupan. Dan menggerakkan orang lain untuk mengulurkan pertolongan. Ini sangat menginspirasi, sangat berarti. Mungkin bisa kita katakan bisa dari lukisan yang dia tampilkan itu memberikan nilai yang lebih bermanfaat dari khotbah-khotbah yang biasa disampaikan. Ya, walau tidak menjadi pendeta, tapi bisa menyampaikan pesan Tuhan lewat karya-karyanya. Ya. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, karya-karya Vincent Willem van Gogh itu nilainya sangat berharga sekali, sangat mahal sekali. Tapi sayang dia tidak tahu hasil yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, walau kita tidak disuruh Tuhan sama seperti Simon, Andreas, dan Yakobus dan Yohanes untuk meninggalkan semua pekerjaan kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita mengikut Tuhan Yesus. Membawa kabar yang datang dari Tuhan Yesus. Dan sedapat-dapatnya menangkap orang-orang untuk kita bawa, untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjalan di dalam kehidupannya. Kita mau membawa nilai-nilai kasih yang dibawa Yesus Kristus ke dalam hidup kita ini. Bukan hanya untuk keluarga kita terdekat, tetapi bagaimana kita membawanya bagi orang-orang lain. Menjadikan orang lain juga menjadi keluarga kita. Kita mau berbagi, kita mau menolong, kita mau menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan hanya mengikut-ikut saja, tetapi ada karya nyata, ada perbuatan, ada buah dari iman yang kita lakukan. Di mana kita bisa menolong orang lain, di situ sebenarnya ada sukacita sejati yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita melihat apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Jangan hidup yang biasa-biasa saja, normal-normal saja, mencari zona aman kita saja. Tetapi bergeraklah, bekerjalah, melayanilah, pakailah hidup Anda untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada bahagia dan sukacita di dalam hidup kami, karena kami mengikut Tuhan. Hidup kami tidak menjadi biasa-biasa, bukan menjadi hidup yang membosankan dan menjemukan. Ada warna-warni sukacita, pengalaman-pengalaman kehidupan yang kami rasakan, yang kami dapatkan dengan hidup kami yang mengikut Tuhan, melayani seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Berikan Tuhan agar kami bisa melihat, kami bisa merasakan, kami bisa mengabarkan, kami bisa menyalurkan kasih Tuhan melalui hidup kami semuanya. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan diambil dari Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku dan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saat kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada minggu ini. Kami bersama-sama beribadah, baik semua jemaat dari GBKP Runggun Cengkareng dan juga dengan semua jemaat Runggun Tanjung Priok. Bapa kami yang di sorga, ibadah kami ini sungguh bermakna bagi kami untuk menguatkan hati dan pengharapan kami. Dan kami menunjukkan kekuatan iman kami di dalam kami masih mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Terimalah persembahan ucapan syukur kami, sehingga persembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk ibadah kebaktian KAKR, baik di Runggun Cengkareng dan juga di Runggun Tanjung Priok. Tuhan yang memberkati guru-guru KKR kami, agar mereka juga tetap bertekun memberikan pengajaran bagi anak-anak kami. Walaupun melalui Zoom meeting, tetapi Tuhan berkati agar media Zoom meeting ini juga bisa menjadi sarana pelayanan yang baik untuk anak-anak kami semuanya. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi semua saudara-saudari kami yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, dan persembahan kerja rani. Tuhan mengenal mereka, Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang telah menggerakkan mereka untuk memberikan persembahan. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati semua pekerjaan mereka. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk pembukaan PA Moria pada tanggal 6 Februari 2022. Tuhan kami di sorga, berkati Tuhan pembukaan PA Moria
yang akan dibawakan oleh Pendeta Lisa Bru Tarigan. Berkati Bapa agar bersama-sama dengan Moria Runggun Cengkareng di dalam ibadah PA Moria ini. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan PJJ, PA Moria, PA Mamre, PA Permata, semuanya di dalam Runggun Cengkareng dan juga di dalam Runggun Tanjung Priok. Tuhan yang berkati sehingga semua terlaksana dengan baik. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang menjalani isolasi mandiri terkonfirmasi COVID-19 di Runggun Cengkareng, yaitu Naras Johannes Tarigan, Diaken Jumiana Bru Sitepu, Eliezer Nomi Bru Sembiring, Nande Aurel Ginting, Nande Rehulina Tambun Saribu Bru Ginting. Bapa kami yang di sorga, berkati semua saudara-saudari kami yang terkasih, yang menjalani isolasi mandiri pada saat ini. Tuhan yang meneguhkan hati dan pikiran mereka, tetap melihat kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikan Tuhan kekuatan iman, pengharapan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa mereka akan cepat pulih dan Tuhan yang menyembuhkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang menjalani perawatan kesehatan pada saat ini. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Surbakti, dan Naras Bapak Rivel Ginting. Tuhan yang terus menambahkan kesehatan mereka, agar pemulihan kesehatan mereka bekerja dengan baik dan mereka mendapatkan kesehatan yang lebih sempurna. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan bagi jemaat Tuhan di GBKP Cengkareng dan GBKP Runggun Tanjung Priok. Tuhan yang memberkati mereka di dalam memperingati hari kelahiran, memperingati hari pemberkatan perkawinan mereka. Tuhan yang memberkati, berikan sukacita, umur yang panjang, dan Tuhan yang memberikan pengharapan yang teguh di dalam mereka. Kami juga berdoa untuk semua keluarga-keluarga, jemaat-jemaat kami di GBKP Runggun Cengkareng dan Tanjung Priok, dan juga anak-anak kami yang menjalani sekolah dan kuliah mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Anak-anak kami Permata KKR di dalam pergaulan kehidupan mereka, jaga Tuhan agar mereka bisa memelihara kekudusan iman mereka di dalam pergaulan kehidupan mereka setiap hari. Tuhan kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk pendeta, pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, tim multimedia, organis dan song leader, tim inventaris, tim verifikasi, dan semuanya Bapak Tuhan berkati agar semua pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, mereka tetap bersemangat di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk jemaat di GBKP Runggun Tanjung Priok, yaitu saudari kami Juwita Bru Sinaga, yang akan diterima menjadi jemaat di GBKP Tanjung Priok pada hari Minggu tanggal 13 Februari. Tuhan yang memberkati saudari kami ini agar dia bisa menjadi warga jemaat yang dewasa, yang mempunyai tanggung jawab iman di dalam kehidupannya, dan benar-benar bisa bergabung bersekutu dengan semua jemaat yang lainnya. Kami juga berdoa untuk saudari kami yang terkasih Aldira Bru Tarigan, Permata Sektor Warakas, di mana beberapa hari yang lalu dia dirawat di rumah sakit Polri dan sekarang sudah pulang ke rumah. Tuhan yang memberkati pemulihan kesehatannya. Tambahkan kesehatan Aldira Bru Tarigan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang terkonfirmasi COVID-19 dan pada saat ini menjalani isolasi baik di rumah dan juga di rumah sakit, yaitu saudara kami yang terkasih Bapak Nathan Ginting, Nande Theo Tarigan, Ame Ginting, Bapak Ame Ginting, Nande Ame Ginting,
Nande Maxel Tarigan, Mario Tarigan, Marwan Koster Gereja, dan Filemon Tarigan. Tuhan kami di sorga, berkati semua saudara-saudari yang terkasih ini, agar mereka juga tetap teguh di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati isolasi mandiri dan juga perawatan yang disampaikan bagi mereka. Berkati obat, vitamin, dan semua makanan yang mereka konsumsi. Berikan Tuhan agar mereka juga bisa lekas pulih, lekas bisa terbebas dari COVID-19. Tuhan yang memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan jemaat Tuhan yang sudah negatif dari COVID-19 dan di dalam pemulihan kesehatannya. Berkati Naras Bapak Yakin Ginting, Nande Jordania, Bapak Farel Surbakti. Tuhan yang menambahkan kesehatan mereka agar benar-benar pulih dan kuat karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami semuanya tetap berdoa di dalam kondisi peningkatan varian Omikron di negara kami pada saat ini. Berikan Tuhan agar kami tetap bisa menjaga protokol kesehatan dan bisa juga tetap menjaga suasana hati dan pikiran kami. Dan Bapa yang campur tangan di dalam kondisi ini, agar kondisi varian Omikron ini segera lekas berlalu Tuhan. Agar kami bisa terbebas dari suasana pandemi yang kadang-kadang mencekam hati dan pikiran kami. Bapa kami yang di sorga, berikan kelegaan, berikan kekuatan, penghiburan yang datangnya daripada Tuhan, agar kami bisa dan mampu melalui semuanya ini. Dan Tuhan juga yang memberkati pemerintah kami, Tuhan juga yang memberkati semua gugus COVID yang bekerja, tim medis yang berada di garis depan, Tuhan yang melindungi, menjaga mereka semua, agar melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, semakin banyak orang yang tertolong, semakin banyak orang yang terbebas dari COVID-19. Tuhan yang memberkati semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang diambil oleh pemerintah bangsa dan negara kami untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk semua petugas pelayanan kebaktian minggu kami pada hari ini. Tuhan yang memberkati semua pelayanan yang telah dilakukan oleh kami, baik pewarta jemaat yang menghantarkan, dan juga petugas liturgi, pengkhotbah, kolektan, organis, song leader, tim multimedia, live streaming kami, semuanya Tuhan berkati kami, dan juga Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Tuhan kami yang di sorga, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami yang sungguh-sungguh mengasihi, menjaga, dan memelihara kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyampaikan tekad di hadapan Tuhan. Allah lah yang memberkati keluarga. Dikasihinya setiap keluarga dengan menganugerahkan kemuliaannya di tengah-tengah keluarga. Aku berjanji ya Tuhan, menyatakan cahaya terang kemuliaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, dengan saling menghargai dan mengasihi, serta menyaksikannya dalam kehidupan sekitar kami. Allah memenuhi rumah tangga dengan berbagai-bagai karunia, agar rumah tangga menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berjanji ya Tuhan, ku persembahkan keluargaku menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita teguhkan janji kita ini dengan bernyanyi dari NKB 188 ayat 1 dan 3, tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu bersama keluarga dengan cinta kasih dan karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Saksikanlah cahaya terang kemuliaan Allah melalui keluarga masing-masing. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita pakaikan waktu kita sejenak untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Kita bersyukur ibadah kita pada hari Minggu ini sudah dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada pendeta kami, Pendeta Surapurba, yang sudah menabur firman-Nya buat kita semua. Dan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih juga kepada Pertua Diaken Sektor Kolose atas pelayanannya di kebaktian hari Minggu ini. Dan terima kasih juga kepada tim multimedia, song leader dan organis. Kiranya Tuhan tetap memberkati semua pelayanan-pelayanan kita. Dan Tuhan tetap memberikan kepada kita damai sejahtera. Sehingga di hari-hari berikutnya pelayanan-pelayanan kita semakin luar biasa. Untuk ibadah kita minggu depan 13 Februari 2022 kita dilayani oleh BPMR dan pembawa firman oleh Pendeta Asnila Beru Tarigan. Untuk itu kepada semua jemaat Tuhan, baik GBKP Runggun Cengkareng, GBKP Runggun Tanjung Priuk, mari kita tetap menjaga kesehatan kita tetap meningkatkan protokol kesehatan kita, karena pandemi COVID-19 belum berakhir, apalagi pada saat ini varian Omikron semakin meningkat. Untuk itu kami mengingatkan kepada kita semua agar tetap kita menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi kita di hari Minggu 13 Februari. Akhir kata dari kami yang melayani,
Shalom buat kita semua. Ku